Kita lanjutkan, silakan Pak Handoko untuk bisa diberikan pandangan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut bahwa ini tidak semata-mata karena penerimaan yang begitu besar dari warga masyarakat. Apalagi bicara Jawa Tengah tadi Bang Ruhut sudah berikan catatan bahwa ada cawe-cawe dari Pak Jokowi di sana. Menyebutkan mengenai bansos, begitu Bang Ruhut tadi kemudian bagi-bagi kaos dan sebagainya. Silakan Pak Handoko. Ya, ini kalau soal cawe-cawe ini kan selalu narasi yang saya pikir juga rakyat kita juga paham kok. Dan saya orang yang meyakini bahwa memang Pak Jokowi diterima dengan sangat baik di rakyat, sehingga di mana Pak Jokowi punya concern tinggi. Dalam pilkada kemarin beliau kan concern banget dengan Jawa Tengah, sampai beliau kemudian berkeliling Jawa Tengah lah, dan kemudian memberikan dampak yang betul-betul signifikan. Gap antara perolehan suara dari pasangan Lutfi Yassin dengan Andika Hendi ini cukup jauh. Jadi saya sekali lagi sampaikan bahwa itu adalah fakta politik yang terang benderang, meskipun kita semua juga paham tidak ada faktor yang tunggal, ya kan, bahwa bagaimana kemudian seperti disampaikan oleh Prof. Kajeng Marijan tadi, bagaimana resources itu termanfaatkan segala macam lah. Juga ini yang juga kita bisa lihat di Jakarta, mana di Jakarta. Tapi sebelum saya ke sana, saya sampaikan bahwa Jakarta ini belum selesai ya. Jakarta ini belum selesai karena masih ada putaran kedua. Kita masih menunggu hasil resmi dari pengumuman KPU. Nanti kita akan tunggu sama-sama, dan dari kami sangat meyakini bahwa kita akan masuk pada putaran kedua. Nanti ketika putaran kedua tentu semua variabelnya akan berubah, sehingga kalkulasi-kalkulasi juga akan berubah. Konsentrasi juga cuma aja di Jakarta karena yang lain sudah selesai. Maka nanti pertarungan putaran kedua saya yakin juga akan berbeda. Memang kemarin di Jakarta intensitas Pak Jokowi memang nggak terlalu tinggi, ya kan. Jadi di samping faktor-faktor lain yang juga disampaikan, makanya saya sampaikan nanti ini akan berbeda ketika kita nanti akan bertemu lagi dalam pertarungan di putaran kedua. Artinya Pak Handoko, kalau memang di Jakarta ada putaran kedua, Pak Jokowi mau turun gunung nih Pak Handoko? Ya saya yakin lah, saya yakin dengan posisi Pak Jokowi yang kemarin secara terang benderang mendukung Ridwan Kamil Suswono, cuman memang secara intensitas karena harus membagi concern juga, beliau, kita semua bisa melihat bahwa concern beliau terutama di Jawa Tengah. Nanti ketika semuanya hanya terkonsentrasi pada urusan Jakarta, saya yakin juga pertarungan akan berubah, matematikanya akan berubah ini. Gitu loh, variabel-variabel baru akan muncul seperti itu. Baik, Prof. Marijan, bicara mengenai Jakarta, kita bergeser. Kalau tadi dikatakan soalnya Pak Handoko sudah membuka, ini yakin betul Pak Handoko ini akan melaju menuju putaran kedua. Ada variabel yang berubah, kemudian konsentrasi juga akan terpusat menuju Jakarta, bahkan rela kalau Pak Handoko bilangnya Pak Jokowi akan turun gunung. Apa yang bisa membuat perubahan? Apakah kemudian para pemilih rasional bisa digoyang kalau kemudian Pak Jokowi ini turun gunung, Prof. Marijan? Ya, pertama begini, memang perhitungan resminya kan belum selesai ya. Betul. Kalau di Quickcon kan sudah sangat mendekati Pak Pram menang gitu. Tapi kita tunggu apakah ada putaran kedua atau tidak. Memang ada putaran kedua ini juga ada pertimbangan lain, misalnya adalah pemilih yang tadinya itu mendukung calon independen sekitar 10% itu mau kemana. Jadi ini juga saya kira berpengaruh. Nah, kalau misalnya pemilihnya ini lebih banyak masuk ke Pak Pramono, ya akan dikonfirmasi Pak Pramono yang akan menang. Tapi kalau pemilih dari calon independen itu cenderung ke Pak RK, nah ini ada lain itu. Nah, di samping itu juga tergantung pada intensitas juga penggunaan resources ya ke sana. Memang ada benar juga yang Pak Handoko tadi bahwa ini kan hanya Jakarta yang ada kemungkinan putaran kedua, yang lain kan enggak. Karena di Jakarta khusus, di mana calonnya itu harus memenangkan 50% dari perolehan suara.
Nah, kita lihat saja apakah penggunaan resource bermanfaat atau tidak, atau memang ada penolakan yang cukup tinggi kepada Pak Jokowi juga bisa jadi terjadi. Kan? Untuk terutama sekali adalah pemilih-pemilih yang rasional. Jadi ini tergantung pada dua pihak ini mau memanfaatkan pemilih yang rasional itu, pemilih yang mungkin awal masih mengambang, dan jangan lupa di antara pemilih itu kemarin itu nggak nyoblos, kan ada sekitar 30% lebih ya pemilih yang nggak nyoblos. Nah itu apakah akan ikut memilih apa enggak? Sampai 40%, lebih dari 40%, Prof. Nah, apalagi 40% ya, 40% lebih itu. Betul. Nah itu juga tergantung apakah itu bisa diajak ya untuk memilih, atau golputnya malah tambah tinggi. Oke. Ya, ini menarik. Bang Furkon juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Jangan-jangan kalaupun nanti putaran kedua masuk, Bang Furkon, Pak Jokowi turun juga masih belum bisa. Tadi Prof Marican juga sudah memberikan kisi-kisi. Masih ada potensi loh kalau ternyata kemudian pemilih rasional Jakarta menolak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di sini untuk mendorong kemenangan dari pasangan Ridho ini, Bang Furkon. Oke, sebenarnya tadi Pak Kacung Marijan ya juga sudah menjelaskan banyak variabel. Nanti cuman waktu kita kan pasti pendek ini ya. Untuk konteks Jakarta, satu hal ya, kalau publik mencermati, kalau kita semua mencermati, itu Mas Pram itu menggunakan narasi keberlanjutan. Yang sebenarnya itu adalah narasi yang diusung oleh Kim. Itu teknik asosiasi Mas Pram yang akhirnya juga bisa mempenetrasi pemilih mungkin ya. Dan itu tetap asosiasinya ke Pak Jokowi. Jadi saya kira variabel itu juga tidak bisa diingkari. Yang kedua, saya ingin mengajak publik untuk melihat ini jauh lebih ilmiah dan lebih konstruktif, Mbak. Agar politik tidak hanya sekedar like-dislike, tidak hanya sekedar fans boy, tapi betul-betul bisa melihat dia sebagai suatu konstruksi ilmiah di dalam perkembangan demokrasi kita. Apa yang terjadi antara PDIP misalkan dengan Pak Jokowi, kita lihat ini adalah sebenarnya vis a vis antara politik eksistensial dengan politik kebersamaan. Ya kita tahu ya, ketika Pak SBY jadi presiden, Ibu Mega tidak mau datang pelantikan. Ketika Pak Prabowo dilantik, ya Pak Ganjar juga tidak hadir. Ketika dikonfirmasi media katanya menunggu keputusan partai. Artinya dia tidak hadir atas keputusan partai, dalam hal ini mungkin komando dari Ibu Mega misalkan ya kan. Itu politik-politik eksistensial semacam itu sudah tidak ada tempatnya di masyarakat kita hari ini. Masyarakat sudah sangat cerdas. Jadi politik eksistensial itu apa ya, sudah ketinggalan zaman lah kira-kira. Masyarakat jauh lebih wise daripada para elit-elit ini. Nah, hal yang berbeda ditampilkan oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menang, Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo. Dan itu menjadi contoh tauladan bagi seluruh dunia. Ditanyakan oleh seluruh pemimpin bangsa di seluruh dunia ketika bertemu dengan Pak Prabowo maupun ketika bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi hal yang sangat berbeda sekali. Di Kim pun sama. Pak Jokowi dan Pak Prabowo komit untuk merangkul semua. Bahkan PDIP pun tadinya mau dibukakan pintu untuk bergabung dengan Kim. Tapi karena politik eksistensial ini, akhirnya tidak terjadi kebersamaan. Padahal Indonesia saat ini membutuhkan kebersamaan, membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan global yang sedemikian pelik hari ini. Jadi musim polarisasi, musim politik eksistensi, itu sudah tidak laku lagi. Masyarakat sudah berkembang kepada politik kebersamaan, persatuan, lebih wise, lebih menerima keberagaman. Masyarakat tidak mau lagi diadu domba dengan politik ayat dan mayat misalkan ya kan. Kalau kemarin Mas Anies kemudian dipakai di Jakarta sebagai untuk mengendorse Mas Pram, itu lebih kepada pemanis saja menurut saya. Ya kan, pemanis. Karena apa? Mas Anies, Pak Ahok ini kan dua orang figur yang sebenarnya di PHP sama PDIP. Yang tadinya mau dicalonkan nggak jadi. Akhirnya Mas Pram lah yang di ujung. Tiba-tiba kemudian Mas Anies di ujung sekali ya berusaha mengendorse. Itu politik pemanis saja untuk menyelamatkan marwah gitu ya. Ya, tapi yang perlu kita lihat yang tadi Mbak, ya yang tadi bahwa politik eksistensial dengan politik kebersamaan itu vis a vis hari ini. Ya, politik jumawa dengan politik persatuan nasional itu akan vis a vis hari ini. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Ada pandangan tapi Prof Ibnu mengenai hal ini? Ya, tadi sudah disampaikan mengenai politik eksistensial juga disinggung. Politik kebersamaan. Kalau itu kuncinya, ya semua ini kebaikan Pak Prabowo. Kalau begitu. Karena Pak Prabowo dalam tidak segera mengganti atau bahkan merangkul perangkat-perangkat yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi. Coba bayangin, kalau kemarin
begitu kabinet Pak Prabowo itu dibentuk, mantan presiden, orang-orang yang mantannya Pak Jokowi itu ditiadakan, udah nggak ada endorse efektif. Begitu yang dimaksud dengan resources, dengan yang disebut dengan perangkat tadi. Jadi kalau ngomongin politik kebersamaan, kita harus lihat faktor Pak Prabowo yang menyebabkan endorse itu masih didengar, karena resources dan perangkat masih jalan. Karena itu masih dibiarkan oleh Pak Prabowo kan. Karena orang-orang Pak Jokowi kan masih diajak dalam kabinet. Pejabat-pejabat terasnya belum ada yang diganti kan, begitu. Baik, dan ini untuk merangkul kebersamaan ini bagaimana kemudian di Jakarta jika terjadi putaran kedua. Tapi nanti Prof. Ibnu termasuk juga ini politik eksistensial yang disinggung tadi oleh Bang Furqon. Ini yang kemudian membuat PDIP semakin merugi, begitu catatannya. Tapi nanti silakan diberikan tanggapan Bang Ruhut. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.